Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudaraku semua, khususnya yang ada di tempat tinggalnya masing-masing, kita istiqomah, kita niatkan mudah-mudahan selama hidup kita sampai dengan mati kita tidak akan berpisah dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan di dunia sampai di akhirat nanti Al-Quran senantiasa memberikan syafaat untuk kehidupan kita. Kita siapkan mushaf dan kita baca tilawah bersama surat Ghafir. Malam hari ini akan kita mulai surat Ghafir dari ayat 21. Surat Ghafir ayat 21. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dzalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa'akhadhahumullah innahu qawiyyun syadidul 'iqab. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Shadaqallahul azim. Kita melanjutkan mempelajari surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun kita baca bersama mulai dari ayat 70. Kita baca ayat 70 sampai dengan ayat 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yaquluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin wa innaka latad'uuhum ila siratin mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita mempelajari surat Al-Mu'minun itu pada ayat 69. Pada ayat 69 itu diakhiri dengan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka belum pernah mengenali rasul mereka? Ini kemarin kita bicara tentang penolakan. Kenapa sih orang itu nggak mau beriman? Kenapa sih tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Itu karena mereka punya kriteria sendiri tentang Nabi. Jadi menurut mereka Nabi itu harus begini dan seterusnya. Harus bisa terbang ke langit, turunnya bawa kitab, harus kaya. Itu padahal Nabi itu kan utusan Allah, ya terserah Allah. Nabi itu akan diutus dengan ciri-ciri semacam apa. Tapi ada satu benang merah antara Nabi sejak Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir. Mereka adalah orang-orang yang Allah jaga. Nabi itu orang-orang yang Allah sucikan. Ini nanti beda dengan ustadz. Ustadz itu belum tentu terjaga. Hari ini ada ustadz, besok ada mantan ustadz. Ada yang dulu berjahat lalu jadi ustadz. Semuanya tidak ada yang terjaga dari awal sampai akhir itu bersih benar. Itu beda dengan Nabi. Tapi kalau Nabi itu semuanya terjaga. Walaupun lingkungannya buruk, Nabi tetap baik. Walaupun orang tuanya nggak baik, Nabi tetap baik. Walaupun istrinya, kan ada Nabi yang istrinya nggak baik. Nabi tetap baik. Dan tidak terpengaruh itu. Jadi satu benang merah itu Allah itu mempersiapkan Nabi itu nggak main-main, memang disiapkan betul. Jadi pada ayat kemarin Allah berfirman tentang amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenali nabi-nabi mereka? Orang-orang Quraisy yang pada waktu itu menolak Nabi Muhammad, itu mereka pernah sepakat memberi gelar kepada Nabi Muhammad itu pada usia 35 tahun dengan gelar Al-Amin. Jadi orang Arab
nanti kalau kita baca di kisah-kisah para nabi yang lain, itu nabi itu dari kecil itu sebenarnya sudah mengagumkan itu. Mengagumkan. Nabi Soleh itu kan ketika berdakwah, maka umatnya itu bilang, wahai Soleh, dulu kami ini bangga loh punya generasi sehebat kamu. Tapi sekarang kami menjadi nggak bangga karena kamu itu sekarang gila. Ya. Jadi track record para nabi dari masa kecilnya itu semuanya mengagumkan. Semuanya baik. Kecerdasannya, akhlaknya. Jadi mereka sebenarnya nggak pernah ada masalah secara pribadi itu dengan para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari kecil itu dikagumi oleh orang Quraisy. Akhlaknya bagus, tidak pernah menyakiti orang, dan kesepakatan yang kemarin disampaikan oleh Imam Nawawi ketika Imam Nawawi menjelaskan ayat ini dengan fakaifa kadzdzabuhu ba'da ittifaqi kalimatihim ala tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam bi al-amin. Bagaimana mungkin orang yang sudah mereka sepakati jujurnya tidak terbantahkan. Jadi jujurnya nggak terbantahkan. Jadi nggak ada orang di Arab itu yang jujurnya kayak Nabi Muhammad tuh nggak ada. Yang lain tuh semuanya udah belepotan tuh masalah jujur itu. Tapi tidak ada orang yang jujur, kalau ngomong pasti bisa dipercaya itu hanya Muhammad waktu itu. Jadi kalau Muhammad yang bicara, tidak usah diteliti lagi, itu pasti benar. Dan karena itulah maka Nabi Muhammad digelari dengan Al-Amin. Itu kesepakatan, tidak ada yang bantah sama sekali bahwa Nabi Muhammad itu sama sekali nggak pernah bohong. Fahum lahu mungkirun. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah diakui kejujurannya dengan akhlak yang begitu baik dan mereka kenali selama ini, lalu tiba-tiba mereka ingkar. Begitu Nabi Muhammad mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah, yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Tiba-tiba mereka ingkar, tiba-tiba mereka tidak percaya. Jadi kapan Nabi Muhammad tiba-tiba didustakan? Tiba-tiba mereka tidak pernah mencopot gelar Al-Aminnya. Tetapi sekarang apapun yang disampaikan Nabi Muhammad dengan bukti-bukti yang benar, dengan logika yang masuk akal, tiba-tiba mereka tolak. Tiba-tiba nggak diterima. Tiba-tiba Nabi Muhammad mendapatkan gelar-gelar baru, gila, penyair, majnun, dan seterusnya. Ini aneh. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita akan menemukan logika orang kafir yang menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, maka kita akan paham bahwa penolakan itu logikanya aneh. Logikanya aneh. Jadi logika yang benar itu adalah menerima. Menjadi nggak aneh, ya wajar lah, orang jujur dipercaya itu wajar. Dan ini orang jujur nggak dipercaya, apa ya wajar? Ya seperti kita juga sering aneh itu. Orang yang baru kita kenali kita kagumi. Jadi tanda-tanda orang mau kapusan itu ya begitu. Orang yang baru dikenali, wah kagumnya bukan main. Sama adiknya sendiri yang kenal lama malah ndak percaya. Sama orang yang baru kenal aja percaya. Sama kenalan baru tadi malam di Facebook aja udah percaya. Itu siap-siap kapusan itu. Jadi orang itu kan kenapa mereka menjadi nggak selamat? Itu karena yang terbukti benar tidak dipercaya, yang belum terbukti benar itu malah yang dipercaya. Kan ada itu kisah anak yang keluar dari rumah karena tengkar sama ibunya. Jadi konflik anak dan orang tua. Begitu kelaparan, akhirnya dia minta tolong, minta makan sama penjual mie. Yang kepacar penjual mie gitu. Dan dia bilang, Pak, asal saya bisa makan, saya melakukan apapun mau. Nyuci mangkok, ambil air, atau apalah, pokoknya saya yang penting bisa makan. Ya bener, alhamdulillah kalau begitu. Akhirnya pedagang mie itu dia dapat keringanan pekerjaan karena ada orang yang mau bantu dan tidak minta dibayar. Dia hanya minta boleh makan. Dan begitu selesai makan, karena terima kasihnya pedagang mie tadi, dia bukan hanya
boleh makan sekenyangnya, tapi juga dikasih uang bekal. Tapi sebelumnya ditanya dulu, adik mau kemana? Wah, saya nggak tahu Pak. Emang dari mana? Saya dari rumah Pak, minggat. Saya keluar rumah. Didengerin aja ceritanya itu. Jadi pokoknya gimana ibunya itu nyebelin banget. Dia begitu pulang udah nyuruh ini. Ibunya itu nggak mau tahu anaknya. Pokoknya ceritalah tentang problemnya di rumahnya. Pokoknya sampai kesimpulannya nggak ada orang jahat kayak ibunya. Pokoknya ibunya itu jahat banget. Karena orang bicara tentang kejahatan kan yang diceritakan pasti yang jahat-jahatnya. Baik-baiknya tidak pernah diomongin. Itu kan ketidakadilan kita sukanya begitu. Itu aja udah benci orang masih nyari temen lagi. Ngajak orang suruh benci juga. Lalu kita cerita panjang lebar. Itu penjual mie tadi nggak terpengaruh itu. Penjual mie senyum-senyum lalu bilang begini. Ibumu pernah nggak ngasih makan kamu? Ya sering. Masakin kamu? Ya sering. Dulu pada waktu kecil siapa yang ngurus? Ya ibu. Ya intinya begitu diungkap begitu banyaknya kebaikan ibu terhadap anaknya. Terus penjual mie bilang begini, saya baru berbuat baik kepadamu 1 kali saja. Kamu sudah berterima kasih sebanyak itu. Padahal ibu itu sudah berterima kasih, sudah berbuat baik kepadamu dari kamu belum ada, belum lahir. Dan ibumu itu melakukan niat baik, melakukan kebaikan yang kebetulan kamu tidak paham. Lalu kamu anggap bahwa ibumu sudah melakukan sebuah kejahatan. Pulanglah kepada ibumu, saya yakin sekarang ibumu lagi nunggu. Benar ternyata begitu dia pulang ke ibunya, sesuai dengan saran penjual mie tadi, ternyata ibunya sudah nunggu di depan pintu, seharian juga nggak makan ibunya karena nunggu kapan anaknya pulang. Begitu pulang lalu dipeluk, ya romantis lah anak dan orang tua itu. Tapi kadang-kadang kita suka begitu. Jadi yang sebenarnya sudah berbuat banyak kepada kita itu tidak kita percaya. Yang terbukti kebaikan-kebaikannya seperti suami dan istri itu. Banyak suami istri itu bentrok gara-gara media sosial. Kalau saya bilang banyak itu karena yang sudah melaporkan itu lebih dari 3 orang. Jadi suami tidak perhatian lagi kepada istrinya, atau istri tidak perhatian lagi sama anak dan suaminya, atau orang yang tiba-tiba keluarga yang minta cerai. Itu penyebabnya hanya karena HP, yang di HP-nya itu ada medsos, yang di medsos itu ada grup alumni. Alumni SMA, alumni SMP, mantan atau Facebook, atau kenalan baru Facebook itu. Itu kan baru dikenali seminggu. Lalu dia rajin nyapa, kemudian rajin tanya, udah makan. Sementara suami kita atau istri kita tidak pernah nyapa memang. Hidupnya udah rutin kayak robot semua. Dan itu dianggap membosankan. Padahal ada ibadah di situ dengan istri yang sah, dengan suami yang sah, ada ibadah, ada pahala. Lalu kita malah tertarik itu ngurusi, malah istrinya nggak diperhatikan, malah ngurusi orang baru di Facebook yang nggak ngerti sebenarnya itu fotonya asli atau palsu itu. Karena begitu percayanya. Nah, disinilah letak tergelincirnya manusia itu. Jadi kepada yang pasti punya bayinah, punya bukti-bukti, punya kebenaran dia tidak percaya. Tapi kepada yang remeng-remeng, yang tidak jelas itu malah dipercaya dan diperjuangkan. Semua berita yang Allah turunkan melalui Al-Quran, melalui para nabi dan melalui Nabi Muhammad itu semua berita al-haq, kebenarannya nyata, hakiki. Ya begitu itu. Jadi setelah mati nanti masuk alam kubur, setelah alam kubur nanti akan ada kebangkitan, ada akhirat, ada surga, ada neraka, itu hak. Itu berita nyata itu. Sedangkan ada berita-berita nanti ada orang lain memprovokasi kita, nikmatilah lagu ini, kalau kamu nikmati lagu ini nanti hidupmu akan bahagia. Itu belum tuh bener itu. Belum tuh bener. Kerjalah yang rajin supaya kaya raya, nanti kamu akan enak hidupnya. Itu belum tuh bener. Udah miliaran orang kerja rajin nggak kaya juga banyak. Miliaran orang juga berprestasi, sekolahnya pinter, nasibnya nggak beruntung juga banyak.
ijazahnya tumpuan itu, tapi nasibnya juga biasa-biasa seperti orang nggak punya ijazah juga banyak. Artinya ternyata yang benar tetap Allah, bukan teori-teorinya manusia. Nah, itu tidak dipercaya. Yang Allah sudah berbuat baik kepada kita sejak kita belum ada, itu kita tidak percaya. Sementara ada orang baru, kebetulan namanya bos kita, namanya juragan, majikan kita. Dia pernah ngasih uang THR lebih aja. Wah, kita udah taatnya bukan main kepadanya. Jadi kebetulan pas tahun kemarin kita ketemu sama bos, terus tanya, pulang kampung enggak? Wah, pulang kampung bos. Nah ini tak tambahi bekalnya gitu. Wah, itu aja udah kita mau mengabdi sampai luar biasa. Kepada Allah yang memberikan jauh lebih baik dari itu, kita nggak mau taat. Ini di mana logikanya? Nah, orang kafir itu, orang-orang yang oleh Allah disebutkan sebagai orang yang pola pikirnya sesat. Mereka punya ghamrah, mereka punya pola pikir yang sesat, yang keliru. Itu ya seperti itu, mereka sudah diberikan bukti yang nyata, tapi mereka tidak mau percaya. Sampai dengan ayat 70 ini, Allah melanjutkan bagaimana bentuk cara berpikir salah itu. Am yaquluna bihi jinnah wa aktsaruhum bal ja'ahum bil haqqi wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Am yaquluna, apakah mereka selalu mengatakan menggunakan fi'il mudhari', tidak pernah berhenti, tidak pernah berubah itu. Mereka itu selalu berkata bihi, tentang Nabi Muhammad, jinnatun. Jinnatun itu artinya ya majnun, kena jin. Aibal ayaquluna fi rasulihim jununun. Imam Nawawi menafsirkan bahkan keji mereka itu. Jadi orang-orang yang jelas-jelas nggak normal aja nggak dibilang kena jin. Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran malah dibilang kena jin. Ini kan gambaran buruk. Jadi mereka itu mengatakan, orang-orang Quraisy itu, orang-orang kafir itu mengatakan, wa yaquluna innama hamluhu ala di'aihi risalata jununuhu. Jadi yang membuat atau yang menjadikan Nabi Muhammad mengaku dirinya sebagai rasul. Jadi iddi'aihi risalata, jadi beliau itu kan setiap dakwah itu mengatakan, aku ini utusan Allah. Jadi perkataan aku ini utusan Allah, dan kalian itu hiduplah hanya untuk menyembah Allah. Perkataan itu mereka katakan, itu mengatakan demikian ketika Nabi Muhammad itu kena jin. Itu lepas teko jin mesti ngomong ngono itu. Itu tuduhan mereka itu. Jadi inna mahamluhu ala ti'aihi risalata jununuhu, yang membuat dia mengaku bahwa dirinya nabi, dirinya rasul, itu ya jinnya itu, gilanya itu. Ma'annahu, padahal beliau itu arjahun nas aqlan, orang yang paling lurus, yang paling benar cara berpikirnya. Arjahun nasi aqlan, dibanding manusia manapun. Itu Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpikirnya paling lurus. Nanti kalau kita belajar hadis itu, belajar sabda-sabda Nabi atau sirah nabawiyah, itu kita akan melihat betapa cerdasnya Nabi Muhammad. Betapa tahu sikon, betapa ngerti keadaan. Dalam kondisi apapun beliau adalah yang terbaik. Ketika menjadi panglima perang beliau terbaik. Ketika menjadi suami beliau terbaik. Ini kan beda dengan kita-kita ini. Kita-kita itu ada sih orang-orang yang berprestasi. Wah, di luar tuh luar biasa prestasinya. Disanjung-sanjung orang, banyak memberikan manfaat dan seterusnya. Tapi di rumah tangga ternyata dia bukan apa-apa itu. Istrinya aja nggak kagum. Anaknya aja nggak kagum. Wah, bapak itu nggak keren, masa nggak pernah jemput aku di sekolah. Jadi yang kagum ternyata orang lain. Itu anaknya sendiri aja nggak kagum. Tapi Nabi Muhammad coba perhatikan, keluarganya semuanya mengagumi.
istri-istrinya. Tidak ada hadis Nabi yang menceritakan, wah Soro jadi istrinya Muhammad itu. Tidak ada. Semuanya tuh bangga. Walaupun kalau lihat kisahnya, itu tidak ada yang bergelimang harta. Tapi tidak ada satu istri Rasulullah pun yang mengeluhkan atau sulitnya kehidupan itu bersama Rasulullah. Ini kan berarti memang kalau diteliti baiti jannati itu konon itu bukan hadis. Jadi nggak ada hadis yang mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dalam riwayat itu membanggakan Rasulullah. Jadi kalaupun akhirnya ada orang Quraisy atau orang yang dulunya kafir lalu masuk Islam lama, seperti Abu Sufyan itu masuk Islamnya lama itu, berproses. Bahkan paman-paman beliau seperti Abbas bin Abdul Muthalib itu juga masuk Islamnya berproses lama. Itu karena di antara mereka memang nunggu bukti-bukti berikutnya. Bener nggak Muhammad ini nabi itu? Bener nggak Muhammad ini rasul? Tapi anehnya sambil mereka menunggu Muhammad ini nabi, itu mereka terus-menerus membuat berita-berita hoax gitu. Membuat berita-berita bohong tentang Muhammad. Misalnya tuduhan pada ayat ini. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mengaku beliau itu nabi, beliau itu disebut sebagai orang kena jin, orang gila. Ma'annahu arjahun nasi aklan, padahal beliau itu orang yang paling benar cara berfikirnya. Wa aufarahum rizanatan, dan orang yang paling jauh dari segala macam keburukan, dari segala macam cara berpikir yang salah. Jadi beliau itu tidak pernah berpikir aneh-aneh, tidak masuk akal atau sulit diterima akal sehat, itu tidak pernah. Bal ja'ahum bil haq, tetapi Nabi Muhammad itu datang kepada orang Quraisy dan mengaku menjadi rasul itu bil haqi, dengan bawa bukti-bukti yang benar, dengan kebenaran. Ay ja'ahum rasuluhum alai, ja'ahum datang kepada orang-orang Quraisy, datang kepada mereka rasuluhum, siapa rasul mereka, alaihi salatu wassalam, bisidqi, dengan membawa kejujuran, kebenaran, ats-tsabiti, yang permanen. Jadi kebenaran yang permanen, kebenaran yang tidak berubah-ubah. Jadi kalau dulu mengajarkan A, ya selamanya mengajarkan A, tidak berubah-ubah. Karena beliau menyampaikan ajaran itu bukan tendensi pribadi, tapi berdasarkan wahyu. Ini kan beda. Kalau ada orang tua mengingatkan anaknya, jangan rame. Kenapa? Karena bapaknya lagi mau tidur. Jadi peringatan jangan rame itu sebenarnya ajaran apa tendensius itu? Itu tendensius. Banyak orang-orang tuh buat aturan-aturan itu semuanya tendensius. Ya pengen terkenal, akhirnya bikin melakukan apa. Biar kaya, akhirnya melakukan apa. Itu kan semua tendensius itu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu benar-benar jujur, nggak ada tendensi-tendensi pribadi. Semuanya karena beliau itu utusan Allah. Jadi Allah perintahkan begini, lakukan. Jadi bal ja'ahum bil haqqi bal ja'ahum rasuluhum alaihi salatu wassalam, rasul mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka bisidqi, dengan membawa kejujuran, kebenaran, ats-tsabiti, yang permanen, alladzi la muhida anhu aslan, yang tidak mungkin untuk dikorek kesalahan-kesalahannya dari unsur manapun. Jadi dari cara berpikir manapun, apa yang disampaikan Nabi Muhammad tidak akan ditemukan kesalahannya. Kalau Al-Quran itu pertama kali memberitakan langsung dzalikal kitabula raiba fih. Artinya memang orang yang berpikir normal, orang yang berpikir wajar, itu tidak mungkin dia akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam. Sempurna betul. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka lil haqqi, terhadap kebenaran, haqqun kana, ayyu haqqin kana. Kebenaran itu, kebenaran apapun jenisnya, karihun, adalah orang-orang yang tidak suka. Min haitsu tamassaku bitaklidi. Mereka selalu tidak suka dengan kebenaran yang datang karena mereka selalu berpegang teguh kepada kepercayaan tradisional, taklid.
Jadi kepercayaan yang diikuti sama sekali tanpa berpikir yang lurus. Jadi ya memang begitu. Apalagi tambah lagi pokoknya. Wa min haitsu alimu annahum law aqarru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la za'alat manasibahum. Ada juga alasan lain yang membuat mereka itu tidak suka kepada kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Apa itu? Min haitsu alimu annahum. Mereka sudah sadar, tahu. Annahum lau aqarru, kalau mereka mau mengakui, mau mengikrarkan itu, mau mengakui bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad itu diakui sebagai rasul, lazalat manasibahum. Maka posisi nyaman mereka itu akan rontok gitu. Akan bergeser. Jadi orang bangun karir itu kan nggak gampang. Jadi bangun karir gimana supaya mereka nanti jadi kepala suku. Nah itu sulit itu. Untuk ada kepala suku udah tua itu yang muda-muda udah siap-siap itu. Jadi wah itu harus serius ini, harus berlomba. Karena kepala suku udah tua, nanti kalau mati siapa yang penggantinya itu harus jelas. Jadi yang sudah levelnya mendekati layak jadi kepala suku itu mereka harus siap-siap. Nah mereka udah siap-siap sebegitu, tiba-tiba Nabi Muhammad datang. Artinya Nabi Muhammad itu akan merubah semua sistem kesukuan yang mereka bangun, sistem hegemoni yang mereka bangun itu nanti akan runtuh. Mereka tahu itu. Jadi di Islam budak dan majikan kedudukannya sama. Bagi mereka itu tidak keren banget, membahayakan ini. Bagi mereka egaliter, kesamaan derajat itu tidak boleh ada. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diikuti terus, yang dulunya juragan bisa jadi budak ini. Yang dulunya budak bisa jadi juragan. Itu kan revolusi besar-besaran memang saat itu. Jadi ada golongan kedua yang tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad itu karena mereka sudah membangun satu sistem. Kalau Nabi Muhammad ini berhasil, maka sistem mereka runtuh. Yang sudah hampir jadi jenderal nggak jadi jenderal. Bahkan ada yang terus terang mau masuk Islam tapi minta kira-kira kalau Islam itu nanti akan diberi kedudukan apa. Muhammad, saya masuk Islam. Kalau aku masuk Islam, nanti setelah aku jadi Muslim, apa pangkat yang akan aku raih? Maka Nabi Muhammad mengatakan, ya kamu akan sama seperti yang lain. Wah, itu pikir-pikir itu. Nah ini ngerintisnya udah puluhan tahun, begitu masuk Islam malah sama kayak Bilal yang kemarin budak. Bilal dari budak begitu mulianya tiba-tiba Bilal itu di hadapan Rasulullah. Jadi ada alasan yang kedua, mengapa mereka tidak mau masuk Islam? Karena mereka itu khawatir posisinya akan terancam. Waqtallat riyasatihim, dan akan menjadi gugurlah kepemimpinan mereka. Jadi kepemimpinan, jadi suksesi yang dibangun itu akan hancur kalau mereka percaya kepada Nabi Muhammad. Ini berarti sebenarnya tidak masalah benar atau tidak benar yang dibawa Nabi. Tetapi ada kekhawatiran lain. Jadi kalau mengakui Nabi Muhammad itu benar nggak benar. Mau diteliti pakai otak manapun ya akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ajarannya benar. Allah itu hanya satu, Tuhan itu pantasnya ya hanya satu. Kalau Tuhan itu lebih dari satu kok enggak enak. Dan seterusnya, semua yang dibawa Nabi Muhammad itu benar, sholat itu benar, zakat itu benar, akhirat itu benar, masuk akal semua. Mereka terima itu, tetapi ada sisi lain yang membuat mereka nggak terima. Ini kalau diikuti, apa yang dibangun oleh sekian banyak orang kan jadi korban. Nah ini kalau kiamat itu dipercaya, kita bangun gedung tinggi-tinggi percuma nanti itu ya. Kiamat itu kan banyak tuh biayanya. Enak jangan percaya kiamat dah. Mana iman tuh kalau percaya kiamat itu. Makanya nggak percaya juga sama kiamat. Padahal pasti terjadi. Kiamat kok nggak dipercaya. Masa orang itu nanti mati? Ya orang mati sudah semua orang itu semua pasti mati. Tapi mereka nggak percaya. Dan yang paling penting alasan kedua itu adalah mereka khawatir kedudukan mereka itu hancur. Falidzalika karihuhu. Karena alasan-alasan itulah maka mereka membenci Muhammad. Wa kana minhum min tarkil imani, ada juga di antara mereka yang meninggalkan tidak mau beriman
istingkafan min taubihi qaumihi, karena mereka khawatir nanti akan dicaci maki oleh kaumnya. Jadi banyak juga yang akalnya menerima. Pangkat dia tidak punya pangkat, tidak khawatir pangkat. Tapi kenapa tidak beriman juga? Yang tidak beriman juga itu karena khawatir nanti kalau mereka beriman itu langsung dibully itu sama tokoh-tokohnya. Seperti Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir itu begitu masuk Islam, lalu Abu Jahal dengar, maka bapaknya, jadi Yasir itu langsung dipanggil. Tanya, kamu mau nggak kembali kepada agama yang lama? Ya enggak, saya tetap mau kembali saya tetap mau ikuti ajaran Muhammad. Sehingga akhirnya kedua tangan dan kaki, jadi tangan kanan, kaki kanan ditali, terus tangan kiri, kaki kiri ditali ke kuda yang berbeda arah. Jadi kuda satunya ke barat, kuda satunya ke timur. Tangannya ditali begitu, terus kudanya dipacu bareng. Jelat. Robek badannya. Itu enggak hanya dibully. Kalau dibully kan cuman kecil aja. Ini benar-benar disiksa. Kemudian Sumayyah, istrinya atau ibunya Ammar bin Yasir. Kemudian Abdullah itu direbus malah. Sumayyah itu dibunuh dengan cara yang keji. Jadi ditombak kemaluannya sampai tembus ke punggungnya. Ngeri itu. Dan bagi orang-orang yang tanggung-tanggung itu mau masuk Islam itu ya pikir-pikir itu. Enggak hanya dibully, disiksa bener. Sebagaimana Bilal bin Rabah, budak yang masuk Islam seperti itu. Ya memang berat. Ini periode-periode Islam di Mekah. Tapi memang pada waktu itu orang walaupun mengakui Nabi Muhammad itu benar, ajarannya benar, tapi untuk masuk Islam nggak gampang. Yang pertama memang faktornya kenapa dia nggak masuk Islam, memang cara berpikirnya salah. Nggak rusdi itu. Jadi kalau la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Islam itu tidak perlu dipaksa. Kenapa? Karena setiap orang yang berpikir benar dia pasti Islam. Jadi kalau orang mau berpikir lurus, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Ghayyi itu berpikir melenceng. Kalau dia berpikirnya nggak melenceng itu pasti benar. Pasti dia Islam. Nggak usah dipaksa. Nggak perlu dipaksa. Seperti untuk ngakui 5 tambah 5 itu 10. Itu nggak usah dipaksa itu. Orang gila ya 10, lawan politik ya 10, beda pilihan presiden juga 10. Misalnya ada orang agama lain. Mas, 5 tambah 5 berapa? Kalau sampean berapa? 10. Muslim ya? Oh, saya enggak Muslim, saya enggak mau 10, saya 12. Ketahuan itu yang rusdi yang mana, yang ghayyi yang mana. Jadi untuk berpikir lurus itu menjadi fenomena global. Maka kalau semua orang berpikirnya lurus, pasti semuanya masuk Islam. Kalau di mukhalafah, di pemahaman kebalik, kalau ada orang tidak Islam, itu ya berarti berpikirnya belum lurus. Kemudian yang kedua, kenapa dia nggak masuk Islam? Karena dia khawatir posisinya terancam. Yang ketiga, kenapa dia nggak mau masuk Islam? Karena dia takut kalau dia Islam, maka hidupnya akan sulit. Karena akan banyak musuh, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan banyak musuh-musuh lain yang siap membuli itu. Pasti akan terus membuli. Jadi mereka khawatir akan dilecehkan oleh kaumnya. Auli adami fikratihi la likarohatil haqqi. Atau karena mereka tidak cukup kecerdasan untuk mendapatkan kebenaran dari cara berpikirnya. Jadi bukan karena mereka membenci kebenaran. Jadi saking ya karena tidak ngerti aja. Seperti orang yang tidak tahu ilmu, orang yang tidak tahu Quran. Orang yang tidak tahu Quran ya ada Quran ya dibiarin kan. Tapi orang yang tahu Quran itu mulia, itu kalam Allah. Itu diperhatikan betul, disanjung betul, dimuliakan betul. Ayam itu tidak tahu bedanya, mana jagung, mana emas. Jadi kalau ayam disebari jagung, itu seneng apa susah? Seneng dia. Dikasih jagung itu seneng ayam itu. Wah, terbahak-bahak itu. Ayam dikasih jagung.
Lalu ada orang yang sangat baik sama ayam, lalu ada ayam itu disebari emas. Dia itu malah tengok itu malah sedih itu. Dikasih emas malah sedih. Ini porsinya orang yang terakhir tadi. Kenapa dia nggak mau beriman? Karena nggak ngerti pentingnya iman itu di mana. Itu kalau dikasih makanan, jadi begitu kita dikasih makanan, dikasih mie, dikasih beras, wah seneng. Dikasih ilmu, susah, ngantuk, tidur malah. Kenapa? Ya enggak ngerti itu. Itu posisi yang terakhir tadi. Posisi yang terakhir itu bukan mereka menolak kebenaran, bukan. Karena mereka akalnya nggak nyampe. Seperti ayam itu nggak tahu pola pikirnya. Yang penting pokoknya mangan ya, yang penting ayam itu. Pokoknya ada jagung bahagia dia. Dikasih emas sedih. Lah kalau kita disebari jagung diem, dikasih emas wah baru bahagia. Kenapa? Karena cara berpikir kita lebih cerdas dari ayam. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Kalau otaknya nggak nyampe, dia juga nggak bisa beriman dengan baik. Itu yang Allah gambarkan pada ayat ini di surat Al-Mu'minun ayat 71 ya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mu'minuna haqqah, orang yang beriman dengan iman yang nyata, iman yang benar, yang benar-benar menggerakkan semua perilaku kita, menggerakkan semua amal soleh kita karena semata-mata keimanan itu. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka